warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Isya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada segenap jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Ar-Rahman Prim Kopal Juanda yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita, dan kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Doa yang di dalamnya meminta kepada Allah agar Allah memberikan nikmat-nikmatnya. Nikmatnya tidak akan pernah habis. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis,
wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal untuk selamanya. Itulah doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, di mana Nabi mengajarkan doa tersebut kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Doa yang lain agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur adalah doa yang senantiasa kita baca setiap selesai sholat fardu. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, banyak bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Semoga doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita di Jumat pekan keempat di Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Materinya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Pada kajian sebelumnya kita telah menuntaskan sunnah yang nomor 9, Bapak Ibu, yaitu sunnah yang terkait dengan, masih ingat, adzan dan iqamah. Adapun malam hari ini kita memasuki bab baru, Bapak Ibu, yaitu sunnah yang ke-10. Tentang apa dia? Sunnah yang ke-10 ini yaitu tentang sholat menggunakan sutra atau penghalang. Sholat menggunakan sutra atau penghalang. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian kita ini melangkah lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwasannya di antara sekian banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai luntur di tengah-tengah kaum muslimin, sunnah-sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, sunnah-sunnah yang asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai ada buku judulnya yaitu Sunanu Qallal Amalu Biha. Itu materinya adalah artinya sunnah-sunnah yang ditinggalkan, sunnah-sunnah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin, sunnah-sunnah yang mulai asing di telinga kaum muslimin. Itu ada bukunya. Dan materi itu kami sampaikan di Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo ba'da subuh itu ya. Jadi diantaranya sunnah yang asing itu adalah yang tengah kita bicarakan malam hari ini, yaitu menghadap sutra ketika sholat. Sutra yang dimaksud di sini adalah bukan kain sutra, tetapi penghalang atau pembatas. Jadi tentunya harapan kita mudah-mudahan materi yang singkat malam hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya saya, untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya kita sholat menggunakan sutra. Kenapa? Sutra ini adalah disyariatkan, Bapak Ibu. Makanya malam hari ini sebelum materinya itu nanti kita bagi beberapa bagian supaya enak belajarnya, maka saya izinkan terlebih dahulu saya akan menyampaikan satu hadis Nabi, yang hadis ini kaitannya erat sekali dengan pembahasan kita, yaitu sutra. Lalu kita mencoba untuk mengupas pelajaran apa yang terkandung dalam hadis tersebut. Lah setelah itu tuntas baru masuk materi.
Yaitu nanti kita lihat sutro itu apa, hukumnya memakai sutro itu apa, terus apa saja yang boleh kita jadikan penghalang di depan kita sholat, itu macamnya apa saja. Banyak nanti Bapak Ibu. Ya, terus apa saja yang tidak boleh kita letakkan di depan kita saat kita sholat. Dan itu nanti setelah muqaddimah ini. Baik, saya akan bacakan sebuah hadis, kita dengarkan bersama satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan materi kita. Tolong dibuka Sahih Muslimnya, nomornya 460. Nomornya 460, tapi itu nomor cetakan terjemahan Bapak Ibu. Kalau nomor aslinya di kitab Sahih Muslim asli, nomornya 510. Lah yang kita bawa karena cetakan terjemahan nggak apa-apa, cuman beda penomoran, isinya sama, yaitu dari sahabat Abdullah bin As-Samit radhiyallahu an. Kami bacakan dulu, siap? Pak Thoiban sudah ketemu ya? 460. Kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian hadisnya. An Abdullah bin As-Samit radhiyallahu an Abi Dzarrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahli fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Silakan baca Pak Thoiban. Dari Abdullah bin Samit radhiyallahu an, dari Abu Dzar katanya. Abu Dzar radhiyallahu an juga doakan. Iya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila kamu hendak sholat, apabila kalian hendak melakukan sholat, lanjut. Sebaiknya kamu membuat semacam pancang di hadapanmu. Sutro atau penghalang pancang di hadapanmu. Lanjut. Yang dapat mengaling-alingi kamu sedang sholat. Teruskan. Jika aling-aling itu tidak ada di hadapanmu, maka dikhawatirkan sholatmu akan putus oleh imam. Satu. Jadi ulang lagi ya. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika aling-aling itu tidak ada, ya tidak ada sutra seperti kayu, ya muakhiratir rahli itu adalah seperti kayu yang tingginya itu seperti pelana kuda, tingginya itu segitu, ya. Kalau tidak ada, maka sholatnya akan terputus oleh 3 hal. Yang pertama kata Nabi, yang bisa memutus sholat. Perhatikan, yang bisa memutus sholat kita 3 hal. 1, al-himar, keledai. Terus atau oleh wanita. Al-mar'ah, wanita. Terus dan anjing hitam. Dan yang ketiga, wal kalbul aswad, anjing hitam. Yang bisa memutus sholat itu 3. Nanti kita bahas ini penjelasannya. Yang pertama himar, keledai. Yang kedua adalah wanita. Yang ketiga adalah anjing hitam. Apa pertanyaannya Abdullah bin As-Samit radhiyallahu an kepada Abu Dzar radhiyallahu an? Aku bertanya. Apa kata Abdullah bin Samit radhiyallahu an? Hai Abu Dzar. Hai Abu Dzar, lanjut. Apakah bedanya anjing hitam dengan anjing merah? Baik, apa bedanya kok disebut anjing hitam? Kenapa tidak disebut anjing merah? Anjing yang lainnya maksudnya, warna lain. Lanjut, jawaban Abu Dzar radhiyallahu an. Atau anjing kuning. Terus jawabnya, aku pernah pula menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga pernah tanya seperti itu. Pertanyaanmu itu aku pernah ajukan kepada Nabi. Ternyata jawabannya Nabi, kenapa anjing hitam disebut khusus? Kenapa? Lanjut. Maka jawab beliau, anjing hitam itu
setan. Anjing hitam itu syaitan. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Bapak Ibu sekalian, Nabi dengan tegas mengatakan, apabila anjing itu bukan makhluk ciptaan Allah, andai kata anjing itu bukan makhluk ciptaan Allah, niscaya aku perintahkan kalian untuk membunuh semua anjing. Tapi karena anjing itu ciptaan Allah, bunuhlah anjing yang berwarna hitam saja. Lalu Nabi menyebutkan, ketika ditanya kenapa, karena anjing hitam itu jelmaan syaitan. Nah, kembali ke materi kita yang memutus sholat: himar, keledai, wanita, dan anjing hitam. Sekarang kita bahas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ini masih mukadimah Bapak Ibu ya. Ini belum masuk materi ya. Jadi ini masih kata pengantar dulu. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama pelajarannya, yang pertama ini. Yang pertama adalah lewatnya 3 hal tadi, keledai, wanita, anjing hitam, ya, di hadapan orang yang sholat dapat membatalkan sholat. Sholatnya batal. Apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah? Apakah itu dia sholat sendiri atau saat dia menjadi imam? Kalau makmum beda lagi. Makmum beda lagi. Kalau makmum itu mengikuti pembatasnya imam yang di depan, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu ketika panjenengan sholat ternyata dilalui oleh orang, yang orang itu misalnya ingin ambil air wudhu karena wudhunya batal. Atau kalau kita sholat di Masjidil Haram lah, banyak orang lalu lalang, sedangkan Anda lagi sholat, nggak usah dihadang, nggak usah, biarkan aja. Kenapa? Karena pembatas kita makmum mengikuti imam yang ada di depan. Nah tadi imam kita tadi sholat isya ada di depan, sehingga kalau ada orang yang batal atau anak kecil ya dan biarkan aja, nggak usah dihadang. Ya, tapi kalau sholat sendiri atau ketika dia jadi imam, 3 hal ini melintas, maka harus dihadang. Jika tidak, batal sholatnya. Baik, ini nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang harus dihalau itu sesuatu yang lewat pada saat sholat sendiri atau jadi imam. Bahkan dipukul pun boleh ketika dia memaksa. Mana dalilnya? Coba Pak Thoiban dibantu Sahih Muslimnya nomor 456, mundur nomornya 456, dari Abu Sa'id Al-Khudri, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Apabila kamu sedang sholat, ya, maka janganlah dibiarkan orang lewat di hadapanmu. Terus Tolakkanlah dia sedapat mungkin. tolak dia sedapat mungkin. Kalau tidak bisa, lanjut. Jika dia enggan tetap nekat mau memutus sholat kita, maka pukullah dia. Kenapa? Karena dia itu setan. Karena dia itu syaitan. Syaitan itu Bapak Ibu ada 2 ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am. Kalau tidak salah ayatnya 112. Nanti bisa dicek sendiri. Al-An'am 112. Syaitan itu ada 2. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Maka kata Nabi, kalau ditolak tidak mau, pukullah. Karena dia adalah syaitan. Syaitan dari kalangan manusia. Manusia yang berwatak syaitan. Maka dari itu, karena itu pentingnya memasang sutra ini supaya sholat tidak batal, tidak terputus. Pelajaran yang kedua dari hadis yang tadi yang dibacakan di awal tadi. Pelajaran kedua, bila sholat sendiri, ya, bila sholat sendiri atau berjamaah, maka imam disunahkan memasang sutra. Imamnya disunahkan memasang sutra. Lu sutra itu tidak wajib, sabar. Nanti saya akan jelaskan hukumnya. Ini baru muqaddimah. Sebab Nabi pernah sholat di Mina, di depannya nggak ada apa-apa. Sholat di Mina, di depannya tidak ada kayu, tidak menghadap tembok, tidak menghadap pilar, tidak menghadap dinding, nggak ada apa-apa. Makanya ulama ikhtilaf, kalau gitu wajib apa sunnah? Kalau wajib mestinya harus Nabi, harus pakai. Ini di depan Nabi nggak ada apa-apa, sholat di Mina. Nah, makanya nanti saya jelaskan. Kita belum masuk ke sana Bapak Ibu. Jadi saya ulang ya, bila sholat sendiri atau berjamaah, imam disunnahkan memasang sutra atau pembatas. Karena sutra dapat mencegah batalnya sholat. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari, minta tolong. Sahih Bukharinya nomor 223, Bukhari nomor 223. Minta tolong dibantu Pak Thoiban.
Bukhari 223 dari Abu Juhaifah radhiyallahu an. Bukhari ya, silakan. Dari Abu Juhaifah katanya, saya melihat Rasulullah SAW dalam kemah merah dan kulit. Terus. Dan melihat Bilal mengambil air sisa wudhu Rasulullah SAW. Terus. Dan melihat orang banyak berebut mengambil air sisa wudhu itu. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasannya mengagungkan Nabi itu ada dua. Mengagungkan Nabi itu ada dua. Yang pertama, mengagungkan Nabi saat Nabi masih hidup. Dan yang kedua, mengagungkan Nabi saat Nabi telah wafat. Ketika Nabi masih hidup, cara mengagungkan Nabi modelnya dua. Ketika Nabi masih hidup, saya ulang ya dari awal ya supaya tidak bingung. Cara mengagungkan, menghormati, mencintai Rasul itu ada dua. Yang pertama ketika Nabi masih hidup, yang kedua ketika Nabi telah wafat. Ketika Nabi masih hidup modelnya ada dua. Cara menghormati, mengagungkan Nabi saat beliau masih hidup 14 abad yang silam, modelnya dua. Cara yang pertama adalah mengagungkan fisiknya. Jadi jasadnya Nabi itu barokah Bapak Ibu. Sayang kitabnya tidak saya bawa. Kemarin saya jelaskan di pengajian di Kebraun bahwasanya Bapak Ibu sekalian, fisiknya Nabi itu barokah. Contohnya barusan dibaca oleh Pak Toiban. Sisa air wudhunya Nabi itu dijadikan rebutan. Bahkan dalam hadis mereka itu hampir berkelahi memperebutkan sisa air wudhunya Nabi. Nabi pernah tidur di rumahnya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim yang nama aslinya adalah Rumaisah, ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ketika Nabi tidur, Ummu Sulaim yaitu memperhatikan ternyata alas tidur Rasul menggenang keringat beliau. Maka segera Ummu Sulaim mengambil kain, lalu kemudian diusap kain tersebut, lalu diperas oleh Ummu Sulaim. Nabi tanya, ini riwayat Muslimin, Sahih Muslimin. Nabi tanya, apa yang kau lakukan hai Ummu Sulaim? Aku mengambil keringat Anda wahai Rasulullah sebagai campuran parfumku. Keringatnya Nabi ini wangi, dijadikan ngalah berkah. Tak jadikan campuran parfumku karena wangi. Itu Rasul. Keringatnya Abu Aslam. Waduh. Saya nanti ngomong panjenengan nanti tidak enak saya. Wis saya aja lah ya kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini di ngalah berkah keringatnya Rasul. Bahkan dalam riwayat yang lain, redaksi lain sama, Ummu Sulaim juga. Cuman beda redaksi. Kalau tadi dijadikan campuran kering, parfum. Sekarang di Ummu Sulaim meletakkan botol di bawah tempat tidur, yaitu Ummu Sulaim. Karena Nabi tidur di rumahnya Anas bin Malik sesekali. Ternyata Ummu Sulaim meletakkan botol itu untuk sebagai wadah keringatnya Nabi. Nabi tanya, Anda akan kaget kalau dengar hadis ini. Nabi tanya, apa yang kau lakukan? Maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjawab, aku jadikan keringatmu yang ada di botol ini sebagai campuran air minumanku. Keringatnya Nabi itu diminum, Pak. Barokah keringatnya Nabi ini. Ludahnya Rasul, bahkan kata Urwah, kitabnya ada Sahih Bukhari. Kitabnya ada Sahih Bukhari. Sebentar sambil saya ingat-ingat nomornya. Hadis dari Urwah. Urwah menceritakan Nabi itu kalau meludah atau mengeluarkan riak, riak atau ludah, dan jatuh di tangan salah seorang sahabat, diusapkan di mukanya. Sahabat ngalah berkah sama riak ludahnya Rasul. Itu Rasul masih hidup. Model sekarang jangan aneh-aneh deh pakai baca-baca. Jangan aneh-aneh. Kiai kah, Gus kah, Habib kah, kadzab, dusta. Gak ada. Anda bukan Rasul. Anda bukan Nabi. Lu anak cucu Rasul, Ustaz. Memangnya kenapa kalau anak cucu Rasul? Memangnya kalau anak cucu Rasul terus pasti dijamin masuk surga? Lah. Tetap sholat. Percuma ngomong anak cucu Rasul kalau syirik. Cuma. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu maka kembali ke materi kita, Rasulullah SAW itu diagungkan fisiknya. Ada lagi, Rasul keluar dari Masjid Nabawi, itu seluruh pelayan Masjid Nabawi antri. Antri sambil membawa wadah, yang wadah itu ada airnya.
Tujuannya apa? Setiap sholat subuh mereka itu antri untuk mendapatkan celupan tangannya Rasul, karena itu barokah. Ini bukan ponari, ini bukan. Kalau ponari tidak ada barokahnya. Tangannya Rasul barokah, dicelupkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada Rasul kalau potong rambut ini, seluruh sahabat itu tangannya ada di bawah. Mereka tidak membiarkan satu pun helai rambut Rasul yang jatuh kecuali di tangan sahabat. Mereka ngalap berkah dengan rambutnya Rasul, dan Nabi membiarkan. Itulah bentuk mengagungkan Rasul. Fisiknya Rasul berkah, dibiarkan sama Nabi. Tetapi terus model yang pertama, yang kedua, mereka pada waktu Nabi masih hidup, model yang kedua selain fisiknya diagungkan, yang kedua taat, tunduk, patuh, sami'na wa ata'na dengan perintah Rasul. Nggak ada satupun yang membantah. Sekarang dan mereka tidak pernah bertanya kenapa. Enggak, karena apa yang diucapkan Rasul itu wahyu. Nggak mungkin Rasul berdusta, sehingga mereka melakukan apa adanya. Itu mereka sahabat, makanya mereka termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita disuruh mengikuti jejaknya para sahabat. Baik, kalau Rasul sudah wafat, nah sekarang kan Rasul sudah wafat, bentuk mengagungkan beliau tinggal satu saja Bapak Ibu, cuman satu. Apa itu? Mengikuti, mengagungkan sunnah-sunnahnya. Salah satunya ini sutra, ataupun yang lain. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, ini sunnah Rasul. Kita tumbuh suburkan. Pakai sandal kaki kanan, pakai baju dimulai tangan kanan, pakai celana dimulai kaki kanan, masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan, masuk masjid, terus itu semuanya. Ya, termasuk pembahasan kita ini, ya ini adalah membicarakan sunnah-sunnah Rasul. Salah satunya yang tengah kita bicarakan ini, masalah sutra. Ayo kita agung-agungkan, jangan dilupakan. Contoh, siwak. Saya mau tanya, ada di antara panjenengan yang bawa kayu siwak? Ada? Ya. Ada yang bawa siwak? Atau ditaruh di mobil deh, bawa tapi nggak sekarang, nggak dibawa di sini, tapi di mobil atau di jok kendaraan. Bawa kira-kira? Ada, jarang, mungkin ada satu dua. Padahal itu sunnah Nabi yang tidak bisa terganti dengan pasta gigi. Karena pasta gigi butuh air, butuh tempat untuk gosok. Sedangkan siwak nggak butuh tempat, nggak butuh air. Dimanapun bisa. Mau sholat, bahkan Aisyah ditanya, pekerjaan apa yang pertama kali Nabi lakukan kalau masuk rumah? Setiap masuk rumah, kata Aisyah, siwak, bersiwak. Nabi mau wafat minta siwak. Nabi mau wafat minta siwak, bersiwak, bersugi. Mau wafatin. Ayo diantara kita, ada bawa siwak, ya tumbuh suburkan. Katanya cinta sama Rasul. Jangan sekedar klaim doang, tapi ya betul-betul diamalkan. Salah satunya ini sunnah Rasul. Wong masalah sutra, masalah siwak aja, apa ini ndak paham atau kadang-kadang ndak dilakukan. Lah kok terus pengen poligami terus, heran saya. Sunnah Rasul poligami. Kamu bahas siwak? Enggak. Iki dhisik lakonono. Iya. Poligami. Sunnah Rasul, Ustaz. Sunnah Rasul. Aduh. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjutkan. Terus Pak Taiban, teruskan. Lanjutkan ceritanya. Silakan. Siapa yang memperoleh air itu agak sedikit disapukannya ke badannya. Terus. Dan siapa yang tidak mendapatkan sedikit jua pun, diambilnya dari basah tangan kawannya. Terus. Kemudian saya lihat Bilal mengambil sebuah tongkat, ya, lalu menancapkannya di tanah. Terus. Dan Nabi SAW datang berpakaian merah sambil menyingsingkan lengan bajunya. Terus. Nabi SAW sholat berjamaah 2 rakaat. Terus. Saya lihat orang dan ternak lalu di sebelah tongkat itu. Jadi Nabi sholat menghadap ke tongkat itu. Sedangkan banyak hewan-hewan ternak itu lalu lalang di balik tongkat itu. Dibiarkan karena nggak memotong sholat. Panjenengan tadi dengar ya, Nabi sholat pakai baju apa tadi? Merah. Sedangkan dalam hadis yang lain ada hadis larangan pakai baju merah. Kenapa kok kontradiktif? Sebenarnya tidak kontradiktif Bapak Ibu. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang tidak boleh merah itu adalah merah yang mencolok. Merah yang mencolok. Ada yang mengatakan demikian. Tapi saya nggak pilih pendapat ini. Saya pribadi loh ya.
Itu ada lagi yaitu merahnya itu merah, yaitu merah polos. Itu yang tidak boleh, kecuali kalau merahnya itu bukan merah polos, ada garis, atau misalnya merahnya merah polos, tapi di sini ada hitamnya atau warna lain, sehingga tidak menimbulkan kesan polos. Nah, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu full merah, nggak ada warna lain kecuali semuanya merah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi saya pribadi, saya mengambil pendapat, yaitu sebagian ulama yang mengatakan merah yang dimaksud di sini adalah merah hasil winter, yaitu hasil daripada celupan. Nah, dicelup. Yang asalnya warna apa lalu kemudian dicelup. Kecuali kalau dari dasar kainnya dari awal beli itu sudah merah, maka nggak apa-apa. Tetapi untuk kehati-hatian, jangan mencari yang merah polos. Itu aja sudah. Cari warna yang sedikit, mungkin ada sedikit garis hitam atau apa. Ada warna lain lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 3 sekarang penjelasannya. Penjelasannya ini ya, penjelasan. Nomor 3, kembali ke materi kita dari hadis yang awal tadi. Bapak Ibu sekalian, hukum berjalan dalam sholat untuk mencari sutro. Ada orang ketika sholat, seperti saya tadi. Saya tadi di depan saya itu ada jamaah kita. Ketika di tengah-tengah zikir, beliau beranjak untuk berpindah tempat. Atau mungkin punya hajat yang lain. Sehingga di depan saya kosong. Lalu saya dibantu. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada beliau yang telah membantu saya, yaitu meletakkan kotak itu tadi di depan saya tadi. Itu kata Syekh bin Baz. Saya lanjutkan, saya teruskan. Ini fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwa Nurun ala Darbi. Beliau berkata, orang yang kehilangan sutro di depannya, maka sebaiknya dia tetap di tempat sholatnya dan tidak bergeser, tidak melangkah ringan, maju ke depan atau ke kanan atau ke kiri. Itu jauh lebih utama. Gak usah melangkah. Sebab saya masih ada beberapa orang itu di depannya itu kehilangan sutro, dia maju ke depan. Selangkah 2 langkah, mendekati sutro depannya lagi. Atau geser ke kanan karena kanannya ada orang. Maksudnya supaya ada sutro. Kata Syekh bin Baz rahimah, nggak perlu. Karena nggak ada tuntunannya. Nggak ada dalil yang menjelaskan itu. Ya, yang penting dari awal kita sudah pasang sutro. Ternyata sutronya itu hilang. Atau mungkin lepas. Ya, maka dalam hal ini, misal nih panjenengan datang. Ada orang lagi duduk berzikir. Anda sholat di belakangnya. Anda nggak perlu bilang sama dia, Pak, jangan kemana-mana ya. Nggak usah. Nggak usah, biarin aja dia duduk zikir, biarin aja. Anda sholat. Ketika Anda berada di pertengahan sholat, orang itu beranjak pergi. Anda nggak perlu maju ke depan, ke kanan atau ke kiri. Ini fatwanya Syekh bin Baz loh ya, rahimahullah. Karena apa? Karena itu lebih utama. Karena nggak ada tuntunannya menggerakkan geser ke kanan atau ke kiri. Nggak ada dalilnya. Nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada dalam fatwa Nurun ala Darbi. Ya, itu kalau mau buka di websitenya, yaitu www.binbas.org.sa yaitu fatwa nomor 14.420 Syekh bin Baz rahimahullah. Kita lanjutkan, yaitu pelajaran yang nomor 5. Pelajaran nomor 5. Bagi orang yang sholat di masjid yang ramai lalu lalang, banyak orang yang melakukan sholat dan banyak orang yang lalu lalang, misalnya Masjidil Haram. Orang yang sholat di masjid, yang masjidnya itu ramai lalu lalang, mondar mandir dan seterusnya. Ya, maka yaitu sebagian ulama Maliki dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah memberikan rincian. Nah ini rinciannya Bapak Ibu ada 3. Rinciannya ada 3. Perhatikan. Terutama bagi mereka yang sholatnya itu di dekat pintu keluar. Nah itu dekat pintu keluar. Maka rinciannya begini, jika orang yang sholat tidak sengaja, sholat di tempat orang-orang lewat, dia tidak tahu kalau itu pintu keluar. Dan masjid itu tidak banyak pintu keluarnya, akses keluarnya cuma itu tok. Lah dia tidak paham, dia sholat di situ dan dan terdapat celah yang memungkinkan bagi orang yang lewat untuk untuk tidak lewat di depan orang yang sholat, maka orang yang lewat tadi berdosa, sedangkan yang sholat tidak berdosa karena dia nggak tahu.
Dia tidak tahu. Yang kedua, jika orang yang sholat sudah tahu dan sengaja sholat di tempat itu, lalu lalangnya orang, sedangkan tidak ada celah yang memungkinkan untuk lewat selain melewati orang yang sedang sholat, maka keduanya berdosa. Jadi kalau kita sholat, kita tahu pintunya cuma di sini. Kita sengaja sholat di situ. Kita nggak cari tempat yang lain. Dia sengaja sholat di situ. Terus kemudian dia dilewati orang, maka dan sedangkan tidak ada jalan lain, ya. Pintu lain, maka dia yang sholat dosa, yang lewat juga dosa. Sama. Yang nomor 3, jika orang yang sholat tidak sengaja di tempat orang-orang lewat dan tidak ada celah untuk lewat, maka boleh lewat dan keduanya tidak berdosa. Ya, jadi kalau orang yang sholat, ya, orang yang sholat itu dia tidak sengaja dekat pintu keluar. Lalu kemudian yaitu tidak ada jalan lain kecuali cuman itu. Maka dalam hal ini yang sholat tidak berdosa, yang memotong sholat tidak berdosa. Ya, karena tidak ada akses jalan lain kecuali itu. Dan orang ini tidak sengaja. Dari awal dia nggak tahu kalau pintunya cuma satu di sini. Paham sampai di sini ya? Jadi seperti itu rinciannya. Sekarang yang nomor berapa sekarang pelajarannya? Nomor 5 ya. Nomor 5 pelajarannya dari hadis yang tadi. Nomor 5. Wanita, keledai, dan anjing hitam. Ya. Jika wanita, keledai, atau anjing hitam lewat di depan orang yang sholat, sedangkan orang yang sholat tersebut sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat ini. Apa memenuhi syarat? Dia mencari tempat yang aman, tidak di pinggir pintu keluar, ya. Dia orang ini sholatnya sudah ngadep tembok, sudah dekat dinding atau pilar, ya. Terus kemudian dia pun juga berusaha menghadang orang yang lewat di depannya, namun tetap lolos 3 ini, salah satu 3-nya, maka sholatnya tidak batal. Jadi kalau ada orang sholat, dia sholat nggak di pinggir pintu keluar, dia maju ke depan, atau misalnya agak ke sini maju ke depan. Terus di depannya juga sudah dinding, pilar, sudah. Terus kemudian setiap ada orang lalu lalang, sudah dihadang. Ternyata masih lolos juga. Wanita lewat, maaf ada keledai lewat, ada anjing lewat. Sholatnya tidak batal. Sebab dia sudah berusaha. Sudah dekat sutro, ya, nggak di dekat pintu keluar, ya, supaya tidak dilewati orang, ya, dan seterusnya. Bahkan kalau ada beberapa orang sudah dihadang, ternyata masih lolos juga, berarti nggak batal sholatnya, karena dia sudah berusaha. Nomor 6, tidak batal sholatnya jika yang lewat di depannya anak perempuan yang masih kecil. Sebab ada ibu-ibu tanya, saya ini sholat Ustadz, anak saya perempuan itu mesti di depan saya sudah geser ke kiri, dia tetap di depan. Nah terus bagaimana? Apa batal sholat saya? Tadi katanya yang membatalkan sholat, memutus sholat, keledai, wanita, dan anjing hitam. Lah anak saya ini perempuan, maka yang dimaksud wanita di sini adalah wanita yang sudah haid. Sedangkan wanita yang belum haid tidak membatalkan sholat. Jadi termasuk putri, ibu-ibu itu kalau di depan ibu-ibu lagi sholat dia seliwer, ya, ibu sudah hadang dia nggak putus sholatnya nggak putus karena dia belum haid. Mana dalilnya? Pak Toiban minta tolong Abu Dawudnya nomor 703, Abu Dawud 703 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, yaqta'us salatul mar'atu al-haidhu wal kalbu. Silakan Pak Taiban 703, silakan. Maksudnya wanita yang haid itu wanita yang telah balik, Bapak Ibu sekalian. Silakan, ayo. Betul ya, dari Ibnu Abbas. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, yang dapat memutuskan sholat adalah wanita yang sudah haid. Yang bisa memutuskan sholat wanita yang sudah haid. Terus apa lagi? Dan anjing. Tadi sudah kita bahas. Ada tambahan lagi himar tadi. Baik, sekarang berikutnya yang nomor 7. Pelajaran nomor 7. Tidak ada perbedaan hukum apakah wanita yang lewat tersebut mengetahui hukumnya ataupun tidak paham hukum, tetap batal. Wanita yang sudah haid tadi, wanita balik.
Tidak ada perbedaan. Dia paham fikih, paham tentang masalah sutro atau nggak paham masalah sutro. Dia paham tentang hukumnya memutus sholat itu dosa atau nggak paham, jahil. Tidak ada perbedaan. Tetap batal sholatnya. Putus. Ulama tidak membedakan. Yang penting wanita itu sudah balik, sudah haid. Tidak dibedakan. Dia paham hukum ataupun tidak paham hukum. Yang kedelapan, jika wanita yang sholat dilewati wanita lain, wanita sholat dilewati wanita, sama-sama wanita. Kalau tadi kan laki-laki sholat dilewati wanita batal, ini wanita sholat dilewati wanita, maka sholatnya tetap batal jika ia tidak memenuhi syarat di atas. Kecuali kalau memenuhi syarat, sudah menghadap ke tabir, maksudnya hijab depan ini, ibu-ibu sudah. Terus sholatnya ibu-ibu dan di pinggir pintu keluar, ya. Terus ada beberapa orang yang mau melewati Anda sudah hadang. Ternyata ada wanita lain tetap lolos. Anda tidak batal karena memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, batal sholatnya. Sholatnya batal. Ini yang ke-8. Yang ke-10, lewatnya keledai. 9. Lewatnya keledai di hadapan orang yang sholat dapat membatalkan sholat. Keledai sama saja, apakah keledai besar, keledai kecil, keledai jantan atau keledai betina, keledai hitam ataupun keledai putih. Karena hadisnya umum, tidak jelaskan. Yang penting keledai membatalkan sholat. 9. 10. Anjing hitam sekarang. Anjing hitam yang bisa membatalkan sholat orang yang mengerjakan sholat, memutusnya ini ya. Sama saja, apakah anjing hitam itu besar ataupun kecil. Adapun anjing yang selain warna hitam tidak membatalkan sholat. Pernah pada waktu itu di YouTube, di masjid kemasukan anjing. Ya, jadi pernah lihat ya, di masjid sholat berjamaah anjing lewat, masuk masjid. Anjing itu warnanya coklat. Ya. Apakah harus diulang? Enggak, karena dia bukan berwarna hitam. Jadi anjing selain warna hitam tidak membatalkan sholat. Karena anjing hitam itu jelmaan syaitan. Makanya panjenengan kalau punya tetangga, punya anjing hitam, minta izin dulu sama tetangga. Berdasarkan sabda Rasul, Pak, kita disuruh membunuh anjing hitam. Lah kebetulan anjing panjenengan warnanya hitam, saya mau membunuh. Kira-kira ya apa kira-kira? Ya. Bapak, tunjukkan Sahih Muslimnya. Ini Pak, Sahih Muslimnya. Nah, itu tunjukkan caranya ya. Baik, anjing hitam. Tidak ada warna lain kecuali hitam di tubuh anjing itu. Kita lanjutkan. Yang ke-11. Yang ke-11 adalah, terakhir ini, sampai 11 ini, semua hukum-hukum syariat mengandung hikmah. Semua hukum-hukum syariat yang telah Nabi ajarkan ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Sehingga kita wajib mengimani ya apa yang Nabi sabdakan, yaitu kepada umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk materi kita, pembahasan seputar sutro, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Saya bagi materinya menjadi 4 bagian. Nah, supaya enak ini belajarnya. Oh maaf, 5 bagian, 5 hal yang akan saya sampaikan terkait sutro ini. 5 poin. Yang pertama, definisi sutro. Apa itu sutro? Sutro ialah, itu 1. Yang kedua, hukum menghadap sutro. Sholat menghadap sutro, wajib atau sunnah. Nah, nanti kita bahasin. Ini nomor 2. Nomor 3, apa saja yang bisa menjadi sutro? Kalau nggak salah nanti totalnya itu ada 8 Bapak Ibu. Ada 8 hal yang bisa kita jadikan pembatas sholat. Nah, nanti silakan boleh dipilih kalau kita sholat. Ini pembahasan nomor 3. Materi nomor 4. Pembahasan nomor 4 ini. Nomor 4. Apa saja yang, apa saja yang tidak boleh atau tidak bisa dijadikan sutro. Apa saja yang tidak boleh, tidak bisa dijadikan sutro. Kalau nggak salah nanti ada 4 yang nggak boleh dijadikan sutro. Ya, nggak boleh. Termasuk Quran, mushaf. Ada itu saya pernah lihat di masjid. Ada mushaf, dia itu cari kayu di masjid itu nggak ada. Akhirnya ada mushaf itu diambil, terus diginikan sama dia, diberdirikan gini. Dia sholat menghadap Quran itu. Nggak boleh.
Nggak boleh. Iya, seperti itu. Lah nanti ada 4 yang nggak boleh itu nanti. Ya, nanti kita bahas. Yang terakhir, yang kelima, jarak kita dengan sutro. Berapa jaraknya? Jadi kalau kita mau menancapkan sesuatu, naruh sesuatu, itu harus tahu. Supaya nggak terlalu panjang, ya, nggak terlalu maju ke depan, ya. Itu berapa jaraknya kita dengan sutro itu. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Apa tadi yang pertama tadi? Definisi sutro. Definisi sutro. Yang pertama adalah definisi sutro. Mohon maaf. Apa itu sutro? Saya bacakan ya. Sutro itu adalah penghalang. Penghalang menurut etimologi, pengertian secara bahasa. Adapun secara terminologi atau definisi syar'i, sutro itu adalah segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat. Segala sesuatu yang berdiri ya, tegak di depan orang yang sedang sholat. Entah berupa tongkat atau tanah yang disusun-susun. Maksudnya batu bata. Pokoknya berdiri ke atas. Seperti itu, ke atas, bukan melebar, ke atas. Baik, itu namanya sutro. Untuk mencegah apapun yang lewat di depan orang yang sholat. Jadi supaya nggak dilewati oleh orang yang supaya tidak dilalui oleh orang ya ketika sholat. Itu maksudnya. Ini kami ambilkan dari Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah di juz yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk materi nomor 2, hukum menghadap sutro. Lah ini hukum menghadap sutro, ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Pakai sutro itu wajib. Sehingga sholat kalau di depannya tidak ada sutro batal. Ini pendapatnya siapa Ustadz? Ini pendapatnya Ibnu Hazm Asy-Syaukani dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Albani memilih pendapat wajib. Tidak ada sutro, tidak sah sholatnya. Harus ada sutro. Wajib. Apakah mereka punya dalil? Punya. Apa dalilnya? Ayo kita lihat dalilnya. Sahih Muslim nomor 451. Minta tolong, Sahih Muslim 451. Muslim 451. Nah, itu. Ya. Iya, 451. Silakan baca. Dari Musa bin Tolha radhiyallahu anhu, dari bapaknya, katanya, kami sholat, sedangkan hewan-hewan lalu lintas di hadapan kami. Terus. Maka hal itu kami tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sabda beliau? Sabda beliau. Ya, silakan. Letakkanlah semacam pancang. Jelas sekali. Terus? Atau batas di hadapanmu. Maka apa yang lewat di balik pancang itu tidak akan mengganggu sholatmu. Baik, ini menunjukkan perintah. Karena Nabi menyuruh, letakkan semacam pancang di hadapanmu, aling-aling, sutro, supaya tidak mengganggu sholatmu. Itu perintah. Sedangkan hukum asal perintah itu wajib, Bapak Ibu. Dan dalilnya banyak, tidak satu ini, banyak. Itu tadi kan nomor 451. Ada lagi dalil yang lain 452. Ada lagi 461. Yang semuanya itu perintah. Ya, bahkan Nabi mengatakan fal yusalli ila sutro. Salatlah menghadap sutro. Itu kan perintah. Salatlah menghadap sutro. Fi'il amr. Setiap perintah itu berimplikasi wajib. Makanya Syekh Albani mengatakan wajib. Wajib pasang sutro. Kalau ndak sah sholatnya. Baik, ini satu. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan sunnah. Pendapat yang mengatakan sunnah, tidak wajib. Ya, pendapatnya siapa ini? Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah.
Imam Syafi'i rahimahullah, dan salah satu pendapat Imam Malik rahimahullah. Dalilnya memakai apa? Dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Bukhari. Buka Sahih Bukhari, nomornya 62. Bukhari nomor 62. Bukhari nomor 62. Sahih Bukhari nomor 62. Ya, silakan. Radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, silakan. saya datang ke Mina, mengendarai keledai ke Mina. Terus, Dan ketika itu saya hampir balik. Rasulullah SAW sedang sholat di Mina. sholat di Mina, biminan ila ghairi jidarin. Silakan. Tanpa dinding di hadapannya. Tanpa ada satupun dinding penghalang di depannya. Sholat di Mina, tidak ada tembok, tidak ada pembatas. Kalau memang sutra itu wajib, mestinya Nabi pakai. Tetapi Nabi tidak memasang sutra. Sehingga dari dua pendapat ini, antara yang wajib dengan yang sunnah, manakah pendapat yang rojih, pendapat yang argumentatif? Saya bacakan. Ternyata fatwa jumhur ulama, termasuk para ulama kibar abad ini, seperti Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz rahimahullah, Syekh Saleh Fauzan, ya, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, sepakat ternyata tidak sampai masuk ke wilayah wajib, tidak sampai berhukum wajib, nggak sampai wajib, berarti sunnah. Itu pendapat yang pendapat yang kuat, ya, yaitu jumhur ulama dan ulama-ulama kibar, yaitu abad ini, yaitu mengatakan tidak wajib. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Namun Bapak Ibu sekalian, sunnahnya menghadap sutra ini hanya berlaku untuk dua orang loh Bapak Ibu. Menghadap sutra ini hukumnya sunnah untuk dua orang saja. Siapa mereka? Yang sholatnya sendiri, dan yang kedua imam. Bagi makmum tidak perlu memakai sutra. Ya, baik. Sekarang kita masuk materi nomor 3. Berarti hukumnya tidak wajib. Tapi panjenengan kalau memilih pendapatnya Syekh Albani yang wajib, silahkan, karena ada dalilnya. Mau pakai yang sunnah boleh, dalilnya Nabi sholat di Mina tanpa pembatas. Sekarang nomor 3, apa saja yang bisa menjadi sutra? Ada 8. Ada 8. 1, saya sebutkan satu-satu dulu aja ya, nanti dalilnya belakangan. 1, anak panah. Anak panah. Jadi apa itu? Busur ya? Busur ya? Anak panah, anak panah. Lah itu ditancapkan, anak panah. Nah itu. Betul, asam. Jadi ditancapkan. Itu. Lalu yang kedua, hewan tunggangan. Hewan tunggangan, ya kuda, ya, ditaruh di depan. Pernah mencoba yang nomor 2 ini? Barangkali kambing Idul Adha kemarin ditaruh di depan gitu ya, terus kita sholat, ya nggak apa-apa ya. Atau hewan tunggangan yang lain, kuda misalnya itu. Nomor 3, nggak usah kemudian besok itu cari kuda gitu, nggak usah ya. Itu, ini yang penting saya pernah sampaikan, ini pernah dilakukan oleh Nabi. Yang nomor 3, tiang. Tiang itu boleh jadikan sutra. Tiang ya. Yang nomor 4, pohon. Boleh pohon. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib nanti. Pohon. Nabi pernah sholat menghadap pohon. Nomor 5, tongkat yang ditancapkan. Tongkat. Jadi tongkat ditancapkan. Itu. Yang nomor 6, dinding. Jidar. Dinding. Yang nomor 7, benda apapun yang meninggi, bukan melebar. Meninggi dia, apapun sudah bendanya. Berarti buku Ustadz ya? Iya, buku jangan ditidurkan, ditegakkan. Nah, meninggi. Seperti itu, buku ya. Meninggi, benda apapun yang meninggi. Yang ke-8, orang.
Contohnya orang lagi duduk berzikir, kita sholat di belakangnya. Ada orang sholat, kita sholat di belakangnya. Kita jadikan dia pembatas. Setelah dia sholat, dia beranjak pergi, ya nggak usah kita melangkah maju ke depan atau menggeser untuk mencari sutra terdekat. Itu kata Syekh bin Baz tadi, rahimahullah. Baik, sekarang kita masuk dalilnya. Bisa ditulis saja, ringkas ya, karena waktunya. Anak panah, dalilnya adalah anak panah, yaitu riwayat Imam Ahmad. Saya bacakan aja karena kitabnya tidak ada di sini. Imam Ahmad nomor hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad 14.801 14801 nomor hadisnya. Begini ini bunyinya, dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sutratur rajuli fis salati as-sahmu wa idza shalla ahadukum falyastatir bisahmin. Artinya, sutra seseorang ketika sholat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian sholat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutra. Oh, itu ya. Jadi ini anak panah. Ini juga dipakai dalil oleh Al-Albani rahimahullah karena ini perintah, gitu ya, wajib. Ya, baik. Kita lanjutkan yang nomor 2, hewan tunggangan. Di mana dalilnya hewan tunggangan? Buka Sahih Muslim nomor 453. Ayo, Muslim 453. Sahih Muslim 453. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Ya. Nabi SAW pernah melintangkan kendaraannya. Lah, kendaraan paling keren pada waktu itu apa? Ya, onta atau kuda kendaraannya. Terus kemudian beliau sholat menghadap ke arah kendaraan itu. Nah, seperti itu boleh. Kita lanjutkan, yaitu yang penting Bapak Ibu catatannya, hendaknya hewan tunggangan yang dijadikan sutra itu diikat dan tidak membuat orang yang sholat terkena najisnya. Yang penting itu ya. Baik. Loh Ustadz, kalau hewan itu yang halal dikonsumsi itu kotorannya najis? Tidak. Hewan yang halal dikonsumsi dagingnya kotorannya tidak najis. Contohnya, Nabi menyuruh seseorang untuk minum air kencingnya onta. Pernah minum air kencing onta? Oh, belum pernah, belum coba ya. Nah, susu onta, ini air kencing onta. Itu obat itu Bapak Ibu. Nabi memerintahkan. Berarti kalau gitu nggak najis. Hewan yang halal dimakan, dikonsumsi, kotorannya tidak najis. Tetapi hewan yang haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan, haram kotoran. Najis kotorannya. Najis kotorannya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3, tiang. Mana dalilnya? Coba dibuka. Oh, di sini tidak ada. Sahih Bukhari nomor asli di sini. Bukhari nomor asli. Tapi nggak apa-apa, barangkali coba Sahih Muslim nomor 453. Muslim 453. Barangkali sama. Muslim 453. Oh, enggak, bukan. Beda tadi itu hewan tunggangan. Ini tidak, Bukhari nomor 502. Nomor asli tapi ya. Nomor asli. Saya bacakan ya. Dari Salama, Bukhari 502. Nomor asli. Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu an berkata, Yazid bin Abi Ubaid radhiyallahu an berkata, kuntu ata ma'a Salama ibnil Aqwa fayusalli indal ustuwanati allati indal mushaf. Aku pernah bersama Salama bin Al-Aqwa, lalu ia sholat di belakang tiang yang ada mushaf. Jadi tiangnya itu ada mushafnya. Jadi kan ada di masjid itu pilar masjid yang itu dikasih mushaf. Terus kemudian fakultu ya Aba Muslim araka tataharra as-salata inda hadil ustuwanati. Wahai Abu Muslim, aku melihat engkau sholat di belakang tiang ini. Kenapa? Qala fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata indaha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk sholat di belakang tiang ini. Jadi tiang boleh tiang. Nomor 4, pohon.
Dalilnya adalah riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Mohon, nomor hadisnya 1103, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Ya. Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 1103. Saya baca dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Laqad ra'aituna lailatal badr wa ma fina insanun illa naiman illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yusalli ila syajaratin wa yada'u hatta asbaha." Sungguh aku menyaksikan keadaan kita pada saat malam hari perang Badar. Tidak ada satupun orang di antara kita yang tidak tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang tidak tidur kecuali Rasul tidak tidur, yang lain tidur. Ketika itu beliau mengerjakan sholat menghadap ke sebuah pohon dan berdoa hingga pagi hari. Doa mulai malam sampai pagi, semuanya tidur. Nabi tok yang berdoa. Dan sholat menghadap, sholat malam ini, tahajud menghadap ke pohon itu. Baik, jadi ini bukan menyembah pohon, tapi ini dijadikan sebagai pembatas, ya. Nomor 5, tongkat yang ditancapkan. Dalilnya sudah dari tadi ya, Sahih Muslim nomor 452, tongkat yang ditancapkan. Muslim 452. Nomor 6, dinding. Dinding di sini Sahih Muslim 459. Ayo dibaca Pak Thoiban. Sahih Muslim 459-nya, silakan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. katanya jarak antara tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dengan dinding kira-kira seekor kambing dapat lewat. baik, itu nanti jaraknya berapa nanti kita akan bahas. Jadi di situ disebutkan dinding, boleh. 7, benda apapun yang tinggi. Dalilnya Sahih Muslim nomor 461. Muslim nomornya 461. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Yaqta'us salata al-mar'atu wal himar wal kalbu wa yaqidzalika mislu muakhiratir rahl. Silakan. yang memutuskan sholat ialah wanita, himar, dan anjing. Karena itu jagalah sholatmu dengan meletakkan semacam pancang. Ya, baik, itu arti yang benar. Arti yang benar begini. Lewatnya wanita, keledai dan anjing membatalkan sholat. Itu dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi mukhiratur rohal. Mukhiratur rohal. Apa itu mukhiratur rohal? Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim di juz yang keempat, beliau mengatakan mukhiratur rohal itu adalah sesuatu yang tinggi, yaitu tingginya 2/3 hasta. 1 hasta itu ujung jari tengah sampai ke siku. Ini 1. Lah ini 2/3-nya. Jadi kalau sekian 50 cm, ya kurang dikit lah, dikurangi dikit. 2/3-nya. Kurangi dikit. Jadi katanya ulama lagi, setinggi pelana kuda yang diduduki oleh yaitu orang berkuda. Lah itu kalau dinaikkan, ya seperti itulah, kurang lebih tingginya. Itu namanya mukhiratur rohal. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang terakhir nomor 8, orang lain. Ya, orang lain boleh kita jadikan sutra, sebab jika benda saja yang tadi mukhiratur rohal yang sekitar 2/3 hasta tadi bisa dijadikan sutra, apalagi orang lain yang lebih tinggi tentunya, maka sah, boleh. Sekarang kita akan bahas yang nomor 4. Apa saja yang tidak boleh dijadikan sutra? Ada berapa tadi? 4. 1, garis soft, nggak boleh. Garis soft. Jadi sholat di depannya nggak ada apa-apa, garis soft, menghadap garis soft, nggak boleh. Itu garis soft, bukan pembatas sholat. Ya, garis soft. Ini fatwa para ulama ya, ini nggak boleh. Nomor 2, mushaf Al-Quran, nggak boleh. Mushaf Al-Quran, nggak boleh. Yang nomor 3, segala benda yang jika dijadikan sutra akan menyerupai penyembahan berhala. Segala benda, saya jelaskan nanti. Segala benda yang jika dijadikan sutra akan menyerupai penyembahan berhala. Maksudnya apa? Nah, ini keterangannya dari para ulama. Jika benda yang dipakai sutra tersebut dikhawatirkan muncul persangkaan
bahwa orang yang sholat boleh menyembah benda tersebut, maka terlarang memakainya sebagai sutra. Sebagaimana para ulama melarang menggunakan sutra berupa sebuah batu besar, bongkahan batu besar. Ya, kalau kita sholat selalu menghadap ke batu itu, dan orang menyangka bahwasanya boleh kalau gitu sholat, yaitu menghadap benda mati, sehingga mereka akan menyembah itu, maka tinggalkan, cari benda yang lainnya aja. Sehingga boleh, yaitu misalnya sesekali menghadap dinding, sesekali misalnya takmirnya menyediakan sutra yang sudah dibuat itu dari kayu, itu boleh. Sesekali di belakangnya orang, sehingga tidak harus itu terus. Paham sampai di sini ya? Sehingga akan muncul dzon, sangkaan orang, berarti boleh menyembah benda mati, menyembah berhala. Na'udzubillah. Baik, ini nomor 3. Nomor 4, segala benda yang membuat sholat tidak khusyuk, nggak boleh. Segala benda yang membuat sholat kita tidak khusyuk. Jadi setiap muslim wajib khusyuk sholat itu. Ya, sholat menjauhkan hal-hal yang bisa memalingkan hatinya dari kesibukan sholat. Maka cari yaitu sutra itu yang tidak membuat kita menjadi tidak khusyuk. Ya, contoh ini contoh. Ada sutra itu, mohon maaf, semacam dinding atau apa, dindingnya itu bagus, keramiknya itu bagus, ya, granitnya itu bagus. Kalau kena cahaya itu seperti ada bintang-bintang, ya, sehingga orang sholat itu lihatnya itu, ya, api tiba kayak bintang, ya, menyibukkan hati. Nah itu jangan. Ibu-ibu sholat menghadap yaitu kain pembatas di depannya, ternyata bercorak-corak misalnya, corak-corak ya banyak. Kalau gini kan terkesan polos ya, nggak masalah insya Allah. Ini corak-corak ya. Apalagi masjid yang banyak ornamen-ornamennya. Oh itu, ya, itu ya. Ustadz Masjid Nabawi, Ustadz bagaimana? Iya banyak, rame Bapak Ibu, rame Masjid Nabawi ya. Mulai lampunya itu aja semua bertuliskan la ilaha illallah, belum dindingnya apa itu. Terus gimana Ustaz yang kayak begitu? Ya para ulama sudah memberikan nasihat tentunya tentang hal ini. Sekadar memberikan nasihat. Tentunya ini adalah otoritas raja Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini tentunya kita tidak boleh membangun masjid itu dengan berbagai macam warna. Nggak boleh. Jadi sunnahnya itu yang polos. Itu ya. Jadi tidak banyak rame warna itu masjid. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang terakhir, jaraknya sutra. Jaraknya sutra adalah, ayo dibaca Sahih Muslim. Oh, mohon maaf, Sahih, ya betul, Sahih Muslim. Coba Sahih Muslim. Nomornya adalah Bukhari aja deh, Bukhari, Sahih Bukhari aja, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya 290. Bukhari nomor 290. Sahih Bukhari nomor 290. Silakan. Iya betul, dari Nafi, muridnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Berita dari Nafi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, lanjut. Ketika masuk ke dalam Ka'bah, beliau masuk dalam Ka'bah, sholatnya di dalam Ka'bah ini. Teruskan. Dia terus berjalan di muka dan meninggalkan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah di belakang, terus maju ke depan sampai menghadap dinding batas Ka'bah, dinding Ka'bah. Terus dia berjalan terus, sehingga dinding yang di hadapannya hanya berada lebih kurang 3 hasta darinya. Nah, 3 hasta, 1 hastanya sekian tadi, ujung jari tengah sampai ke siku. Ini namanya 1 dhira'. Nabi Adam alaihissalam itu tingginya 60 dhira', 60 hasta, 60 begini. Jadi kalau ini 50 cm, berarti kalau 60 hasta, ya anggap ini 50 cm, setengah meter. Berarti ya 30 meter. Tingginya Nabi Adam. Sedangkan Nabi pernah mengatakan bahwasanya penduduk surga itu tingginya seperti Adam, wajahnya Yusuf, hatinya hati Ayub alaihissalam. Ya. Tingginya Adam, wajahnya Yusuf, hatinya Ayub alaihissalam. Itu ada dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Jadi meskipun kita itu tingginya 165, 170, itu nanti kalau semoga Allah takdirkan kita sebagai penduduk surga ya, maka mengikuti Adam tingginya. Tinggi.
Ya, dan tidak usah pangling, ya. Karena itu semua ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Dan penduduk surga semuanya usianya 33 tahun. Nggak lebih, nggak kurang. Itu 33 tahun semuanya. Sekalipun wafatnya usia 80 tahun, tetap dikembalikan di usia 33 tahun. Dengan wajah seperti Yusuf, hatinya Ayub alaihissalam. Sabar. Semoga kita semua termasuk penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, tadi jarak kita dengan batas tadi Ibnu Umar radhiyallahu an itu adalah 3 hasta. Kalau ini 50 cm berarti berapa meter? 1,5 meter. Sajadah itu panjangnya berapa? Ini berapa ini? Lebarnya ini. Iya. Ada 150 ini? 120? 120 ya? Ah, boleh, nggak apa-apa. Secukupnya, yang penting kita bisa pakai untuk sujud. Lebih dipanjangkan lagi, 3 hasta lah kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Bapak Ibu, kesimpulannya adalah, sehingga yang pertama saya simpulkan ya, hukumnya sunnah meletakkan sutra. Yang nomor 2, ketentuan sutra ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Yang nomor 3, meletakkan sutra ketika sholat merupakan sunnah Nabi yang sudah mulai punah. Ayo kita tumbuh suburkan. Terakhir, kalau sholat berjamaah, makmum mengikuti imam. Sutra ini berlaku untuk mereka yang sholat sendiri dan yang menjadi imam. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Siwak. Saya pernah dengar itu kalau sikat gigi itu pakai tangan kiri. Ya. Sunahnya. Ya. Siwak apa seperti itu juga? Nah, jadi kata para alim ulama, coba buka Sahih Muslim nomor 200. Nomor 200 Pak Thoiban. Muslim nomor 200. Ya. 200 dibuka. Sudah dikasih tanda dulu Pak Thoiban. 200. Lalu kemudian setelah itu Pak Thoiban dibuka nomornya 213. Ya, dibaca dulu yang 213-nya. Silakan, dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan perbuatan. Baik, dalam segala keadaan atau perbuatan. Terus kemudian seperti Memakai trompa. Seperti memakai sandal atau memakai siwak. Terus kemudian bersisir. Ya, terus berwudu dan mandi. Dan mandi. Ketika mandi besar dimulai anggota tubuh sebelah kanan. Memandikan mayit dimulai dari, yaitu anggota sebelah kanan jenazah. Teruskan lanjut. Catatan kakinya baca bawahnya, silakan. Terkecuali membersihkan kemaluan muka belakang. Baik, itu tangan kiri, bagian depan belakang kita. Terus masuk jamban, tangan kaki kiri. Terus keluar dari masjid. Terus menyapu ingus di hidung. Terus membuka baju. Terus celana dan sepatu dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya jelaskan dulu sebelum nomor 200-nya dibaca. Kata para alim ulama, memakai siwak itu tujuannya itu ada 2. Kalau tujuannya itu adalah untuk menjaga kesegaran mulut, supaya bau mulut tidak berubah. Tujuannya cuma itu. Tujuannya untuk menjaga dia itu bau mulut supaya tidak berubah menjadi, yaitu tidak sedap misalnya, terus dijaga, terus digosokkan terus ya, termasuk mengikuti sunnah Rasul tujuannya, maka itu dengan tangan kanan. Tetapi kalau tujuannya itu adalah untuk, yaitu membersihkan kotoran atau makanan yang melekat di gigi, ya, terselip di gigi, pokoknya untuk membersihkan kotoran lah, maka disunahkan dengan tangan kiri. Jadi lihat tujuannya. Anda memakai siwak tujuannya apa? Yang ikuti sunnah Rasul, Ustadz. Saya sering memakai ini ya dalam rangka untuk menghindari dari bau mulut atau apa. Tangan kanan itu.
tangan kanan. Tetapi saya memakai siwak ini Ustaz tujuannya untuk mengambil makanan yang terselip atau menggosok gusi dan seterusnya, karena itu ada makanan yang melekat atau apa. Nah, ini tangan kiri. Lah ketika memakai tangan kanan atau tangan kiri, sekarang pertanyaannya, dimulainya dari gigi mana dulu? Ternyata di dalam Sahih Muslim dijelaskan. Baca Pak Thoiban, Sahih Muslim nomornya 200. Nih saya bacakan ya teksnya, perhatikan. Nanti ada kata-kata yashuz. Perhatikan ya. An Hudzaifah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada yashusu fahu bisiwaki. Nah itu silakan. Apabila dari Hudzaifah radhiyallahu anhu katanya, ya, apabila Rasulullah SAW bangun untuk sholat tahajud ya, tengah malam, ya, beliau menggosok gigi dengan siwak. nah menggosok gigi dengan siwak. Terus apa yang bisa kita ambil? Yashus. Katanya Imam An-Nawawi di sini ada kalimat yashus. Artinya menggosok gigi sebelah kanan, gigi kanan secara horizontal dulu, baru vertikal. Itu maknanya yashus. Jadi menyamping dulu, baru kemudian atas bawah, kanan. Setelah itu ke kiri, horizontal, baru atas bawah. Kalau tujuannya membersihkan kotoran, kalau tujuannya itu untuk menjaga, yaitu kesegaran mulut, maka dengan tangan kanan. Kanan dulu menyamping, atas bawah. Kiri menyamping, atas bawah. Begitu. Apa manfaatnya ini? Yaitu siwak. Wah banyak. Nih, mumpung saya baca artikelnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi, bab tentang siwak. Manfaatnya membersihkan gigi, memperkuat akar gigi, melemaskan lidah yang kaku kalau baca Quran. Itu melemaskan lidah, mencegah gigi keropos, mengharumkan mulut, menjernihkan otak. Karena siwak itu ada cairannya. Itu kalau tertelan maka bisa menjernihkan otak. Terus menjernihkan otak, terus menambah nafsu makan, menghilangkan dahak, menjernihkan suara, mempertajam pandangan mata, menyehatkan lambung, mengusir kantuk dan lain-lain. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tibun Nabawi. Oh, banyak ini manfaatnya. Punya siwak. Ya, itu ya, baik. Bahkan orang yang memakai itu mendatangkan ridho dari Allah. Ridho dari Allah Azza wa Jalla. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, perhatikan manfaatnya siwak ini. Nah ini, manfaatnya siwak ini, bahkan siwak ini direkomendasi oleh WHO. WHO mengakui. WHO loh ini. Badan Kesehatan Dunia ini mengakui. Nah ini, Nabi bersabda, as-siwaku matharatu lil fami mardotun li rabbi. Siwak itu dapat membersihkan mulut dan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi panjenengan kalau pengen tahu amalan apa yang bisa mendatangkan ridhonya Allah, ada 3. Yang pertama bersiwak mendatangkan ridho Allah. Yang kedua bakti sama orang tua. Ridho Allah fi ridhol walid, wa suktullah fi suktil walid. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah bergantung murka orang tua. Nomor 3, ngikuti jejaknya sahabat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Surat At-Taubah ayat 100. Mengikuti jejaknya muhajirin dan ansor. Yaitu amalannya kalau ingin dapat ridhonya Allah Azza wa Jalla. Baik, demikian. Yang lain silakan. Ya, silakan Bapak. Saya mau bertanya tentang kekhusyuan sholat. Khusyuk, iya. Ini saya sendiri sering ya kalau misalnya sholat duhur pas di masjid-masjid di jalan gitu. Iya. Kita pengen khusyuk tapi begitu kita masuk shop, depan kita itu punggungnya itu banyak tulisannya. Iya. Otomatis kalau kita kan nggak mungkin terpejam mata kita, kadang-kadang kita ya terselip baca gitu. Apa itu gimana? Apa sholat kita batal atau tidak? Naam, apakah sholat kita batal? Ada tulisannya banyak apa? Kacang 2 kelinci atau lanjutkan? Sponsor ini ya. Atau gini, sponsornya itu ada tulisannya, apalagi kaos partai, gitu ya.
Kaos partai ada gambar orangnya biasanya. Terus ada tulisannya, enak zamanku toh. Nah itu. Saya pernah juga sholat tapi baca saya, mau ndak mau. Ini gimana ini kira-kira? Taib. Yang pertama ini, yang pertama, barakallahu fiik, yang pertama Sahih Muslim nomor 508. Sahih Muslim nomor 508. Ayo. 508. Ya, kalau tidak salah dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Nabi SAW pernah sholat memakai baju bercorak-corak. Nabi pernah sholat, beliau pakai baju bercorak-corak. Beliau, bukan orang lain. Beliau pakai baju bercorak-corak, bergaris-garis. Ya, ya seperti mungkin baju yang saya pakai ini, batik. Ya. Terus lanjut, silakan. Lalu beliau bersabda, Apa kata Nabi? corak baju ini menggangguku ketika sedang sholat. Nabi, orang paling soleh ini, merasa terganggu dengan corak baju beliau. Padahal beliau nggak lihat orang, tapi beliau melihat bajunya itu terganggu. Maka apa kata Nabi? Tukarkan. Karena itu bawalah baju ini kepada Abu Jaham. Abu Jaham, bukan Abu Jahal. Abu Jaham. Lanjut. Tukar dengan yang polos. Tukar sama yang polos saja. Nah, sekarang masalahnya pertanyaan beliau di depan kita yang bajunya itu bercorak-corak. Ya, terus kemudian mengganggu. Apakah sholat kita ini batal karena kita tidak khusyuk? Maka dalam hal ini satu sikap kita adalah pandangan mata kita ke arah tempat sujud, bukan ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika kita sudah mengarah ke tempat sujud tidak terhindarkan, artinya kita terganggu, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk. Caranya adalah baca ta'awudz. Jadi kalau sudah nggak khusyuk, terus kemudian bacaan kacau, jumlah rakaat juga mungkin sudah lupa dan seterusnya, nggak khusyuk, nggak tenang, ya, maka baca ta'awudz karena itu godaan syaitan. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus meludah ke arah kiri 3 kali. Meludah, ya cukup biasa aja, nggak pakai nggak pakai, ya. Kasihan jamaah di sampingnya basah terus, ya. Itu pasti komplain dia, kenapa kok diludahi terus ketika sholat. Bapak Ibu sekalian, nah itu untuk menghindari. Apakah sholatnya batal? Tidak. Tetapi bisa mengurangi pahala sholat. Bisa mengurangi, tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala sholat. Mana dalilnya? Buka Sahih Abu Dawud. Buka Abu Dawud. Nomornya 769. 769. Dari Abdullah. Dari Ammar bin Yasir kalau nggak salah. Ammar bin Yasir radhiyallahu an. 769. Ya. Ketemu. 769. Ada. Sebelah mana? Oh bukan. 796 coba. 796. Posisinya harus ada sebelah kiri. Dari Ammar bin Yasir. Silakan baca. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, sesungguhnya seseorang benar-benar selesai sholat, sedangkan pahalanya, tapi pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 sholatnya. Terus, 1/9, lanjut, 1/8, terus, 1/7, terus, 1/6, terus, 1/5, lalu, 1/4, 1/3, terakhir 1/2-nya. seperduanya, separuh 50%. Kemana yang lain? Kehilangan pahala. Di antaranya mungkin karena ria, bisa jadi tidak khusyuk, tidak tumaknina, terlalu cepat gerakannya, bacaannya mungkin salah, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak membatalkan tapi mempengaruhi pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya cukupkan sampai di sini saja Bapak Ibu. Mohon maaf. Ada di Zoom pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, tenang ya di Zoom. Baik, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kajian berikutnya kita sudah beranjak topik lain,
Ya, mungkin yang nomor sekian ya, sunnah yang kesekian. Nanti kita akan bicara pada bab yang lain. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.